menjalankan S2 di Master of Science, Departemen Fisika juga, di Institut Teknologi Bandung. Kemudian pada tahun 2004, ambil Doctor of Engineering di Department of Applied Science and Materials di Kyushu University, Jepang. Kemudian untuk penelitiannya sendiri, ada development electronic nose atau GENOS untuk pendeteksi SARS-CoV-2 atau yang kita sebut dengan COVID-12 berdasar material organik yang ada dalam pernafasan seperti itu. Kemudian ada juga QCM atau rapid detection, deteksi cepat untuk marijuana dan saffrol seperti itu. Bisa next kemudian. Oke. Bapak Kuat sendiri sudah memiliki beberapa paten ya, sangat banyak. Salah satunya adalah komposisi paduan oksida logam dan metode pembuatannya. Kemudian juga ada LED, instrumen sumber cahaya untuk fotodinamik inaktivasi bakteri patogen. Kemudian juga memiliki paten metode karakterisasi sensor dan gas NO2. Seperti itu kira-kira CV dari beliau, Bapak Kuat Triyono. Jadi kita ke depannya di sini akan membahas bersama Bapak Triyono, akan disampaikan materi mengenai IoT ataupun penggunaan teknologi dalam era post-COVID-19 seperti itu. Untuk Pak Kuat, apakah sudah siap? Siap, Mas. Siap. Baik, kepada Pak Kuat kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Mas Dias, ketemu lagi. Kemarin diskusi sampai maghrib ya. Iya, Ya, saya sebagai pendengar. Saya sapa dulu Pak Ono, ini luar biasa beliau itu. Namanya sudah saya dengar itu. Dan sering beberapa kali saya ikut seminar beliau juga. Sehat selalu ya Pak. Terima kasih Pak Kuat, sama-sama. Ya, luar biasa ini. Jadi terima kasih Pak telah memberikan bekal pada anak-anak kami. Saya di sini sebagai orang tuanya Mas Dias dan kawan-kawan ini Pak. Jadi iya. Saya sekali lagi mengaturkan ucapan terima kasih atas ilmu dan pemantik-pemantik ide-ide yang baik dari Pak Ono. Mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti ya Mas Dias ya. Nah, dari hari ini saya sebenarnya tidak akan cerita banyak mengenai IoT. Saya itu kalau IoT itu hanya pengguna level terendah. Bahkan saya menggunakan machine learning itu nggak berani kok melibatkan orang alien, itu nggak berani, karena yang kita butuhkan tuh di level rendah gitu. Jadi nggak sampai di level yang tinggi, apalagi di data science gitu ya. Nah ternyata di dalam perkembangannya kemudian ada orang yang bergerak di data science. Saya share screen ya Mas. Ya mungkin udah kelihatan ya? Sudah Pak. Ya. Mungkin judulnya berbeda dari yang diharapkan oleh teman-teman atau mahasiswa. Saya kira saya dulu memang dianggap karena bimbingan saya dulu banyak dari alien, cuman tidak boleh pindah ke alien, saya tetap di fisika, ya nggak apa-apa gitu. Bahkan lulusan pertama alien yang telah pernah tutup itu, kemudian lulusan pertama itu bimbingan saya itu Mas Yoga yang sekarang kerja di KPK ya. Mungkin bisa kontak beliau juga kalau mau kerja di KPK seperti apa gitu. Nah ini saya berbicara mengenai instrumentasi yang mungkin nanti ada bau-baunya ke ilmu material gitu ya, sehingga mungkin akan sedikit saya scan cepat gitu. Nah nanti IoT atau IT-nya atau istilahnya itu AI-nya nanti di mana? Jadi mungkin banyak orang yang kemudian masuk ke dunia maya gitu, kemudian orang berpikir kalau gitu udah nggak ada yang menarik lagi ya di bidang MIPA gitu. Nah ini yang saya telateni, kemudian saya coba untuk menghibur diri gitu bahwa saya nggak bisa seperti Pak Ono ya, jadi bidangnya jauh sekali gitu. Sehingga saya lakukan adalah bidang-bidang yang basisnya ke sains, ke fisika, ke material dan sebagainya. Dan saya coba untuk memahaminya. Jadi di penelitian ini sebetulnya saya
kalau ditanya, kemarin saya ada tamu begini, Pak, boleh nggak saya pesen satu alat, Pak? Alat untuk apa? Alat untuk furnis macam-macam gitu. Berapa butuhnya gitu? Cuman satu. Waduh Pak, nggak bisa kita gitu. Kalau Bapak butuhnya 1.000, saya kerjakan. Kalau butuhnya cuma satu, nggak bisa gitu. Jadi artinya market driven riset itu saya menjadi concern saya sekarang ya. Jadi saya bermain di riset-riset yang pemantiknya itu adalah ada market enggak, marketnya itu besar tidak gitu. Kalau enggak, saya enggak kerjakan. Kalau saya kerjakan itu masih saya harus dapat knowledge, harus dapat pengetahuan baru. Ini juga kita kerjakan, artinya tidak semuanya harus ke market ya, tapi banyak yang sudah kita pikirkan harus ke market. Mengapa? Karena dengan ratusan triliun dana penelitian di Indonesia ini, saya nggak yakin ada produk asli Indonesia gitu. Karena itu ya ini cita-cita saja baru. Nah, sehingga saya mencoba untuk dengan tim untuk membuat smart market driven seperti apa. Maka dari itu riset saya hanya ada 3 sebetulnya kalau di lagi. Jadi hanya riset terkait dengan pengembangan sensor, biosensor, chemosensor dan lain-lain. Kemudian ada electronic nose, ada electronic tongue. Saya kira ini sudah sering Anda dengarkan begitu. Saya karena keterbatasan nggak punya alat untuk membuat sensor, nggak buat sendiri gitu. Dulu kami belajar dari kampusnya Pak Ono itu di ITB itu sedikit mengenai electrospinning. Saya buat dari yang paling sederhana dan akhirnya kita bisa kembangkan yang agak lebih baik. Kita bisa membuat nanofiber, kita akhirnya bisa memproduksi sensor dan sebagainya dari mesin yang kita buat sendiri. Kemudian nah ini untuk sedikit pamer saja bahwa dengan mesin yang sederhana tadi itu kita bisa bikin sensor, kita publish di jurnal yang bagus tahun 2020 misalnya gitu ya. Sampai 2021 sekarang pun kami masih menggunakan alat yang seperti ini dan alhamdulillah respect dari internasional cukup baik gitu. Tahun 2021 pun kami juga mengembangkan sensor yang akan dipakai untuk deteksi forensik. Jadi untuk menentukan ini matinya udah berapa lama, berapa jam atau berapa hari gitu ya. Jadi nanti membantu forensik akan lebih katanya ya. Jadi kami hanya mengembangkan sensornya, tetapi fokusnya nanti ke gas seperti trimetilamin itu untuk forensik. Gitu. Oke, ini alat-alat kecil-kecil yang kami buat dan tidak menarik sebetulnya, tetapi secara fungsional alhamdulillah bisa diterima oleh oleh luar. Dan sekarang mungkin ini juga untuk memacu ke adik-adik semua, ya orang fisika juga ada startupnya gitu ya. Sedikit saya ceritakan mengenai startup kami. Nah, di sini ada produk-produk yang sudah kami kembangkan. Genus saya pasti, kemudian juga elektronik tongue, kemudian juga energi yang kita pakai untuk deteksi infeksi ganoderma yang sekarang di sawit ini sedang uji coba untuk final mass production ya. Kemudian yang berikutnya adalah lensless eye, jadi mungkin seperti mata gitu yang bisa kita pakai, dan ini kecil sekali, tingginya itu hanya kira-kira 5 cm, jadi kecil sekali dan nanti terhubung ke AI sehingga nanti kita bisa lakukan untuk aplikasi-aplikasinya. Dan jadi ada kerjasamanya, kita juga banyak kolega-kolega yang kemudian kita kerjasama bersama, termasuk Stehok yang dari Elin ya, Mas Malik dan seterusnya. Ini introduction saya mengenai startup itu yang timnya ada masing-masing mudah-mudahan begini. Kebanyakan mahasiswa bimbingan saya juga di situ. Nah, kemudian juga sedikit cerita mengenai Genus itu sebenarnya mulai dari 2008 kita bekerja dan 2020 masuk Genus 19 ketika ada COVID. Dan kemudian saya tidak cerita tentang ini, saya ingin lanjut cerita tentang elektronik tongue itu seperti apa sebenarnya, atau tidak elektronik. Semuanya itu alat yang kita kembangkan itu sebetulnya itu berbasis artificial intelligence level bawah gitu ya. Jadi tidak kompleks sekali seperti punya Pak Ono. Jadi kita hanya menggunakan SVM, LDA dan seterusnya. Ya mungkin grupnya inilah machine learning yang sederhana lah gitu ya, kira-kira itu. Dan ternyata akseptabilitas di luar negeri juga sudah mulai nampak. Kami juga sudah deliver alat ke sana dan sekarang digunakan juga di sana dan sudah kita kalibrasi dengan sistem mereka dan ya terus berlanjut begitu. Dan kami juga buka kerjasama dengan teman-teman dari instansi pemerintah ya, badan karantina yang
Sementara ini kesulitan ketika ada produk-produk luar masuk itu uji cepatnya bagaimana, dan mereka kemudian mengirimkan puluhan pegawai untuk tugas belajar di UGM, dan itu kami fasilitasi untuk mengembangkan instrumen-instrumen sederhana berbasis biosensor terutama ya. Ini saya kira sedang kita lakukan juga. Kemudian jejak sedikit mengenai Genus tadi, mungkin saya awali dari sekali lagi, karena sensor yang ada di lapangan itu sangat sulit mendapatkan sensor yang spesifik untuk gas tertentu, maka yang bisa kita lakukan adalah mendapatkan sensor yang tidak spesifik. Maka dari itu kemudian kita bikin sensor array, dan berdasarkan pada hasil metabolisme bakteri atau virus dalam tubuh manusia itu kan kemudian menghasilkan senyawa mudah menguap, dan itu bisa kemudian ditangkap oleh sensor array. Dan saya kira kalau di ELIN itu sudah biasa, ada Pak Danang di situ. Kemudian dari setelah kemudian bikin basis pengetahuan untuk training set, machine learning, dan testing, dan lain-lain. Sebetulnya kalau hanya sampai sini saja, itu belum bisa dikatakan sebagai produk yang sudah siap di pasar. Ini baru pada tahap profiling. Karena produk yang sebenarnya itu nanti harus diuji betul di lapangan, ya, di lapangan. Dengan membangun AI yang tadi sudah dibangun tadi, kemudian ke lapangan dicoba. Nanti akan ketemu berapa akurasi, sensi, spesiesnya akan bisa dievaluasi. Nah, seperti ini juga saya kira ini terkait dengan deteksi dari napas itu sudah mulai banyak tahun-tahun terakhir ini, termasuk juga yang untuk pneumonia, untuk juga kanker paru, dan lain banyak sekali. Nah, intinya betul tadi, jadi kombinasi antara sistem sensor, saya di basis material, kemudian ke sistem artificial intelligence yang sederhana, sekali lagi, jadi tidak terlalu kompleks. Dan seperti yang sekarang itu Genus sudah ada teman-teman yang sekarang mengkoleksi menjadi bukan big data, belum big data, tapi sudah mulai banyak karena sudah mencakup mungkin mulai jutaan data ya sekarang itu. Mungkin kalau big data kan sampai miliaran data, ini baru jutaan data yang sudah terkoleksi dan bisa mulai dimainkan. Kemudian juga untuk aplikasi yang lain, saya kira di ELIN juga beberapa kali mengadakan ini. Kami coba untuk analisis membedakan ini abon sapi, babi, atau ayam gitu. Profilnya sama, bentuknya sama, warnanya sama, baunya bagi kita sama, tetapi alhamdulillah dengan 100 kali pengulangan sampel itu konsisten bisa dibedakan. Jadi ini yang bagus. Dan lain-lain saya kira nanti saya akan coba. Nah, kemudian juga sensor-sensor yang dipakai di dalam elektronik itu juga tidak semuanya sensor yang komersial, tapi juga sensor yang kita kembangkan sendiri, yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Kemudian juga berikutnya kami juga aplikasikan ini untuk diagnostik yang lain. Kami tidak bisa bekerja sendiri pasti, kami bekerja dengan teman-teman dari Fakultas Kedokteran, dan harapannya alat ini nanti bisa menjadi satu alat yang spesifik untuk bisa mendeteksi secara dini spinal muscular atrophy atau lumpuh layu yang dewasanya akan seperti ini begitu. Jadi impact-nya beda dengan yang di IoT ya. Jadi kami itu baru menggunakan AI yang paling sederhana itu untuk melakukan pattern recognition. Jadi sudah ini, dan di profil Nalusen tadi sudah saya sampaikan. Kemudian sedikit yang saya akan sedikit cerita. Jadi kita kolaborasi dengan satu tim yang dari Jerman begitu. Ini ada nama saya juga. Tahun 2021 kita publish paper. Kemudian dari paper ini kita sepakati untuk memproduksi mikroskop namanya. Mikroskop tanpa lensa atau lens free holographic microscope ini. Ini sedang dikembangkan AI-nya sehingga nanti kita bisa melakukan tracking dengan alat yang sangat kecil ini, yang tingginya hanya 5 cm itu, jadi di genggaman begitu, itu kita bisa melakukan tracking. Kalau kita bermain di sel itu misalnya, ini selnya itu sel yang warna biru atau yang kuning atau yang merah itu sedang ngapain gitu. Kenapa lari ke kanan semua, kenapa nggak ada yang balik ke kiri. Itu nanti akan mendukung riset-riset berikutnya, entah riset medis, riset biologi, riset yang terkait dengan sistem-sistem biologi ya saya kira ya gitu. Kemudian kita juga di belakangan itu
dengan machine learning kita bisa mengklasifikasi. Kalau di situ ada banyak bakteri begitu, maka sebenarnya bisa melakukan apa namanya, ini bakterinya itu jenis apa. Kalau misalnya bakteri untuk tuberkulosis dari sampel sputum itu akan berbeda dari bakteri kalau dari sampel yang lain misalnya gitu, atau E. coli, bakteri salmonella itu akan beda-beda semua bentuknya, dan itu oleh AI nanti akan dikenali dan kita bisa melakukan lebih spesifik lagi. Nah, kita juga sedang mengembangkan dengan mikroskop yang kecil ini untuk membaca sampel pap smear yang sekarang itu harus dibaca oleh dokter spesialis begitu manual, dan itu butuh waktu lama, sehingga nanti dengan kombinasi antara image yang video seperti ini kemudian dengan dengan AI yang sederhana, nanti dokter akan bisa dibantu untuk mempercepat decision-nya seperti itu. Nah, yang sekarang sedang kita lakukan juga dengan mahasiswa ELIN juga PKM, kita menggunakan genus 19 itu untuk mendeteksi jenis bakteri pada luka diabetes atau disebut dengan ulcus diabeticum. Ini juga sedang proses-proses dikerjakan oleh mahasiswa dan dengan startup ya. Jadi kombinasi antara, jadi kalau saya simpulkan, kalau saya itu bekerja di agak di hulu begitu, Pak Ono itu sudah di hilir, kira-kira seperti itu ya kalau berbicara mengenai atau terbalik ya, saya itu hanya pengguna gitu, tidak mengembangkan sama sekali gitu. Nah, tapi dampaknya sudah luar biasa menurut saya. Jadi dampak yang bisa diterapkan untuk menghasilkan suatu produk-produk inovasi yang baik gitu ya. Saya kira paparan saya hanya singkat seperti itu, Mas, biar nanti banyak bisa dipakai untuk diskusi kalau ada yang perlu diskusikan. Kami juga sedang dalam proses untuk melanjutkan uji profiling dan nanti uji klinis untuk tuberkulosis gitu ya. Dan ini sudah publish dan sebagainya. Baik, terima kasih Mas Dias ya, biar nanti bisa banyak diskusi dan kami akan harapan mendapatkan ilmu lebih banyak lagi dari Pak Ono dan para mahasiswa gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Fuad ya yang telah menyampaikan materinya tadi. Sangat-sangat jelas bahwa apa yang dikerjakan itu memang